ada 3 tahapan dalam menjelaskan satu syariat supaya kita atau satu ketentuan kebenaran kepada seseorang itu ada 3 hal. Di mana ada syariat, di situ ada ribuan maslahat. Di mana ada satu maksiat akan datang ribuan mafsadat atau kerusakan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha, salah satu pengusaha catering terbesar di Kota Malang, dan banyak pengusaha-pengusaha, banyak usaha-usaha lain yang beliau geluti sebenarnya sampai hari ini begitu. Dan yang membuat saya merasa tertarik begitu, tidak di sisi bisnisnya, tidak di sisi usahanya yang lumayan sangat besar begitu, tapi di sisi kehidupan beliau begitu. Beliau sosok yang sangat luar biasa begitu, sosok inspiratif bagi sebagian teman-teman laki-laki begitu ya, tapi menjadi sosok yang paling dibenci mungkin bagi sebagian ibu-ibu begitu. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu dari sekian banyak mungkin ya teman-teman yang ada di luaran sana yang sukses dalam berpoligami begitu. Bahkan kabarnya sekarang sedang proses begitu untuk istri ketiga begitu. Wow, ini sangat luar biasa gitu ya. Langsung saja dengan Mas Panji yang sudah hadir di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Masya Allah. Bagaimana kabarnya? Baik, ini berlebihan sekali ya. Oh iya? Kita tutup aja nih pasti. Iya. Ya, di sisi mananya berlebihannya? Gitu. Ya, itu. Kelebihan jumlah istri, Mas. Oh begitu ya? Tapi memang lagi on the way atau enggak lah? Enggak? Ya. Jadi kalau itu kan soal rezeki aja. Oh, gitu. begitu ya. Jadi nanti kita kembalikan pada yang di atas. Gitu. Kayak gitu. Jadi jenengan tadi membukanya dengan ndredeg saya. Jadi ya betul itu apa yang jenengan sampaikan betul gitu ya. Artinya itu bukan sesuatu yang kebetulan dan kita planning ya. Bahasanya mungkin singkat ya. Setelah menikah pertama itu saya sudah bilang kepada istri 9 bulan menikah nanti suatu saat akan menjalani value laki-laki yang satu ini atau syariat Islam yang satu ini. Tapi bukan berarti langsung kemudian nubruk dilakukan begitu saja. Ada 5 tahun kemudian itu baru terjadi. Dan itu terjadi penolakan, diskusi, tarbiyah, pendekatan, mencari dan sebagainya. Bahwa itu jangan sampai kemudian di era kapitalisme yang semua diukur dengan materi, sementara kami waktu itu juga masih merintis bisnis kan itu. Artinya bisnis yang dirintis dengan istri pertama dan keluarga. Artinya tidak mudah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Akan tapi yang paling penting adalah bukan di situnya Mas itu. Bahwa semua pernikahan semuanya sama. Pernikahan 1, 2, 3, 4 itu sama saja. Sama saja. Yang kalau sudut pandang kita itu adalah syariat Islam gitu. Cuman kan kita kan di era yang seperti ini begitu ya. Jadi justru kalau bagi saya memang pesan saya kecenderungan ini ya. Jangan berat. Jadi 2 istri itu berat sekali Mas itu ya. Tapi apalagi 1 jadi nggak guyon Mas. Jadi seperti itu. Jadi semuanya terproses dengan baik, anak terdidik dengan baik, sekolah dengan baik, semua mendapatkan surat di pengadilan dengan baik, bahkan kami datang bersama-sama keluarga, istri, dua-duanya ke pengadilan untuk ngurus itu semua. Semua keluarga bertemu, mertua kalau akhirnya bareng satu mobil semuanya itu. Jadi kalau belum bisa membawa pada satu kebersamaan itu jangan coba-coba. Artinya secara sistem juga harus memang benar-benar disiapkan mulai dari awal. Disiapkan. Ya, Mas Panji tadi bilang bahwa bahkan di bulan ke-6 setelah pernikahan pertama itu pun juga sudah disiapkan. Bulan ke-9. Bulan ke-9 ya, bulan ke-9 untuk ya insya Allah mungkin rencana Allah saya untuk berpoligami pun juga disampaikan dengan istri pertama. Ya disampaikan, dan itu bukan satu yang instan Mas gitu. Jadi artinya sebenarnya gini ya,
ada 3 tahapan dalam menjelaskan satu syariat supaya kita atau satu ketentuan kebenaran kepada seseorang itu ada 3 hal. Yang pertama harus kita pahami bahwa proses menerima itu, kalau kita berkonteksnya dari membaca, itu adalah konteks hidayah sebenarnya, betul kan? Konteks istri dapat hidayah. Dan hidayah itu ada terbagi jadi 3. Satu adalah hidayah kholqiyah atau hidayah penciptaan. Jadi manusia lahir ini sebenarnya sudah dapat potensi kebaikan. Allah itu sangat adil. Mau kafir, mau apapun lahir di dunia dapat hidayah kholqiyah. Contoh, dengan cari ada ndak orang yang selama hidupnya dia melakukan keburukan semua? Semuanya nggak ada, keburukan. Meskipun dia hari ini maling, ya mungkin, mah saya pamit ya nyuri gitu, di pasar malah itu. Pasti suatu saat akan pulang pasti bawa martabak untuk anaknya. Itu kebaikan. Ada kebaikan. Okay. Nah, itu kebaikan yang pertama. Semua pasti makhluk Allah atau yang dinamakan manusia itu punya. Itu yang kedua kemudian hidayah irsad wal bayan atau hidayah petunjuk. Nah, disitulah setelah kebenaran ini ketika dikembalikan kepada manusia relatif. Bagi istri yang lain, bagi wanita yang lain, poligami itu jelek. Bagi orang ini baik, bagi orang ini diskriminasi, intimidasi dan sebagainya adalah tidak adil. Karena standar kebaikan dikembalikan kepada manusia. Nah, makanya disitulah butuh namanya hidayah kedua, irsad wal bayan, petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran dan sebagainya. Diuji coba Al-Qurannya. Bahasanya kayak gini, kalau ada perintah tentang wajibnya puasa, antum jangan sibuk menganalisa puasa itu harus begini. Nanti puasa ini tidak sesuai dengan ini, menyehatkan atau tidak. Yang diuji coba adalah perintahnya. Suratnya, gitu kan. Asli enggak perintahnya kan gitu. Sama dengan telah menemukan bahwa ini asli, sama dengan tadi tentang poligami gitu ya. Ketika istri, ini tentang perintah yang ini adalah satu syariat yang asli, yang baik, di mana ada syariat di situ ada ribuan maslahat. Di mana ada satu maksiat akan datang ribuan mafsadat atau kerusakan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah manusia mau menerima hidayah irsad wal bayan, disitulah tugas kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah taufik. Hidayah yang ketiga. Nah, untuk bisa menerima hidayah taufik supaya bertahan dalam koridor kebaikan, koridor syariat tadi, meskipun keluarga itu berat, Mas. Berat sekali di era kayak gini, tapi hidayah taufik itulah yang Allah kemudian menguatkan kita. Jadi semua bukan karena ini, enggak. Allah memberikan hidayah dan taufik dengan perencanaan yang bagus, berusaha belajar terus meskipun sangat fakir gitu ya. Tapi intinya bahwa ini adalah kebaikan. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Kalau ada yang nggak baik, berarti saya, berarti manusianya kayak gitu. Jadi tidak perlu terlalu didramatisir bahwa pernikah mau 1, mau 2, 3, itu pilihan. Dikembalikan pada masing bisa atau tidak. Dan adil apa enggak? Nah, itu lagi nanti beda lagi. Konsep keadilan standarnya manusia atau standar petunjuk tadi. Kayak gitu. Nanti harus kita kembali. Tapi sebagai manusia biasa ya tentu pasti banyak salah. Dan sama kayak gitu, Mas. Sama-sama membanting tulang. Memeras tulang memeras keringan bersama-sama kayak begitu, saling mensupport gitu. Jadi ya siapa yang punya istri pasti 1 aja kan berat, 2 ya pasti secara hitung-hitungan pasti lebih berat. Akan lebih berat ya. Tapi kan kalau konsepnya bersama harusnya lebih ringan. Insya Allah seperti itu gitu, Mas. Kalau ditopang dengan 2 istri, insya Allah akan lebih ringan. Ya enggak begitu juga ya. Tergantung bagaimana kita mensikapi dan kayak gitu. Udah kita tutup. Artinya dari keringat. Artinya secara keluarga, secara orang tua dari istri dan juga anak-anak kita begitu, itu juga pemahaman tentang poligami itu apakah sudah benar-benar harus disampaikan secara menyeluruh begitu? Iya, pertama kewajiban kita menyampaikan. Yang kedua, jadi gini Mas, tentang makanya kan gini, kita akan membahas teori berpikir atau standar kebenaran juga sama. Kalau kita menjelaskan pada seseorang yang belum mengimani petunjuk secara sempurna, makanya di Al-Quran disampaikan, insya Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kan begitu. Dan lanjutnya kemudian artinya kurang lebih, wahai orang Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya terimalah syariat Islam itu semuanya. Kalau ada yang melakukan ini, ya
ya itu syariat nggak apa-apa, yang penting mampu Betul. melakukan ini. Tapi intinya kita harus terima, jangan sampai ada yang kita tolak sedikit pun kayak gitu. Nah, kita menjelaskan seperti itu, ya sampaikan saja. Gitu. Tapi nanti yang mereka bisa indera, yang mereka bisa lihat adalah kenyataan setelah itu. Yang bisa dilihat. Iya, yang mereka bisa lakukan yang bisa dilihat. Betul. Itu pernah terjadi gitu kan. Waktu itu ketika hari raya, kami bawa semuanya keliling-keliling gitu. Ya. Begitu melihat seperti itu, oh ternyata nggak seperti yang di TV-TV ya, kayak gitu ya, seperti di media sosial ya. Ya akhirnya menjawab, ya kalau gini nggak apa-apa ini, kayak gitu kan. Bahkan anak-anak saling ngajarin, bahkan yang ngajarin ngaji itu sering anak saya yang kedua dari yang pertama. Ini harus hati-hati, bisa salah ini. Yang satu saat kemarin belum lama itu, si anak saya yang pertama dari istri kedua, anak kedua dari istri pertama, itu ngajarin ngaji ya itu kan, dan itu sering bareng begitu, saling bareng dan saling support kayak gitu. Jadi justru disitulah kita yang belajar pada mereka, anak-anak kecil itu, anak-anak kita itu. Kebetulan saya dikaruniai 4 mas, 3 yang dari yang pertama, 1 dari yang kedua. Jadi kalau udah melihat seperti itu, bukan kita yang ngajarin anak-anak. Iya, kita yang dapat ilmu ya, kita yang dapat belajar dari anak-anak ya. Dengan fitrahnya anak-anak tadi sudah punya potensi kebaikan. Tinggal kita bagaimana meneruskan kepada konsep-konsep kebaikan yang standarnya itu satu. Kayak gitu. Yang paling besar usia berapa mas? Berapa ya? 2012. Sekarang berapa mas? 12 tahun. 12 tahun ya. Itu nomor 1. Yang lainnya kecil-kecil semua itu, karena sering lahir tiap tahun gitu. Ganti-ganti gitu. Dan anak yang paling dewasa itu pun juga sudah atau mungkin masih belum paham untuk konsep ini. Artinya begini, sesimpel saya penasaran aja sih, anak saya bakalan bilang makku sing endi, terus aku harus menyebut istri kedua dari ayahku itu apa dan sebagainya kayak gitu. Pernah lagi-lagi gini mas, untuk mereka ini hanya melihat keseharian gitu kan. Dengan kebersamaan itu ya sudah, hampir tidak ada pertanyaan itu. Hanya tinggal mungkin pertanyaannya jadi malah teknis ini. Misalkan keluar nih kan. Paling nanti kalau pas ketemu anak habis ngejemput sekolah, betul anak saya sekolah daerah sini juga gitu, di Dawu sana, jadi nganterin bareng gitu. Jadi, nanti Abi tidur di mana? Itu pertanyaannya anak-anak kayak gitu. Itu yang sering tanya. Saya nggak tahu jadwal Abi harus kemana hari ini. Mereka yang ngatur gitu. Jadi teknis ini dikat. Nanti jadi kepingin. Artinya maksudnya begini, posisi anak-anak itu sudah merasa bahwa ada waktunya Abi di rumah, ada waktunya Abi di rumah yang satunya begitu ya. Dan itu nyaman ya, artinya mereka juga udah diterima gitu. Abi lagi di rumah ini begitu ya. Ya, kalau bicara sukan pasti ada suka duka. Bahkan kata guru saya, bukan guru ya. Ya bolehlah kalau saya sebut guru, misal kemudian beliau itu. Saya pernah berguru tentang keluarga itu kepada Yai Mahfud Sobari di Pondok Riyadul Jannah di Pacet. Beliau menyampaikan bahagia itu apa sih dalam keluarga? Yaitu bersama dalam suka dan duka. Itu bahagia dalam keluarga. Jadi kalau anak-anak tadi ya setelah gede ini mas, ini agak tanda kutip ya memang merono merene gitu. Misalnya kalau pas lagi ada kita ya anak ini kalau saya giliran ke sini ikut sini semua gitu. Ikut ke sini semua kayak seperti itu. Karena tiap hari bareng nganterin sekolah. Bareng sekolahnya di satu sekolah yang sama. Dan rumah kami juga berdekatan. Hari-hari juga saling bertemu. Kalau bicara suka dukanya sih saya kira semua bisa dinilai bahagia gitu ya. Ketika tergantung bagaimana menyikapi itu semua. Dan memang rumah memang disetting untuk berdekatan. Dekat, ya. Kalau saya belum mampu lah jauh itu, nggak biasa jauh deh. Kayak gitu mas. Nah,
Seru nih. Saya sebenarnya mau satu sesi ini ngomongin tentang poligami aja nih kayaknya. Jangan Mas, dan banyak-banyak. Oke, mungkin saya kasih clue aja ya bahwa di posisi sekarang ini terakhir ya pembahasan tentang ini. Setelah itu jangan tanya ini lagi. nanti takut saya cari Instagramnya di spam. Tidak ada guyon. Tapi gini. Posisi sekarang istri yang kedua lebih banyak membantu bisnis. Itu saat itu ketika istri yang kedua itu punya anak-anak kecil, istri yang pertama kemudian ya fokus di rumah ngurus anak-anak waktu itu. Kemudian secara manajemen yang kedua ini membantu saya. Jadi setelah berjalan ya, setelah ketemu formulanya, ternyata kemudian ya saling support lah intinya. Kalau kita lihat kekurangan, semua manusia punya kekurangan. Tapi kalau lihat kelebihan, nah tugasnya bagaimana saling menyempurnakan gitu. Itu yang ya bahagianya lah gitu Mas. Kalau sedihnya apa ya? Kalau ngambek bareng susah saya. Pernah ya tapi ya? Loh ya namanya sih. Jadi kan pernah nggak istri yang ngambek gitu? Oh iya, pernah juga sih, sering juga sih ya. Namanya 1 sama 2, ya sama aja. Pas dua-duanya lagi ngambek gitu. Wah, bingung sama kemana? Makanya temen jenengan ngopi gitu. Ayo Mas ngopi. Ayo ngajak ngopi ya gitu ya. Jadi semua kalau senyum semuanya powerful gitu kan. Artinya gini, sekuat-kuatnya kita hebat-hebatnya seorang laki-laki, mungkin kita ini public speaker ya, ngisi di mana, ngasih inspirasi, ngisi begini. Tapi ketika satu aja deh, ketika hanya di rumah ini tidak lagi mengeluarkan senyum mekarnya gitu ya, anak-anak tidak mengeluarkan rasa kangennya, tentu kita nggak bisa powerful, pasti itu bisa diakui itu tidak. Artinya kalau yang powerful banyak menyupport ya pasti lebih kapasitas dan istilahnya kita itu bangkit kembali ya, semangat dan segala macam pasti bisa melakukan sesuatu dengan taktis gitu ya. Tapi kemudian ketika ada yang mungkin satu tadi tidak senyum atau persoalan teknis yang kemudian miss ya, bisa jadi kita pasti akan rasa down dan sebagainya. Gitu. Tapi itu semua bisa dipelajari gitu kan. Gitu. Ya mungkin seperti itu Mas. Dan kebutuhan setiap hari dan lain sebagainya pun juga merasa aman ya, nyaman ya, tidak artinya semuanya terpenuhi begitu. Dan ternyata memang dari masing-masing istri itu punya job desk masing-masing begitu ya. Ada yang benar-benar ngurusin keluarga, ada yang benar-benar support untuk mencari nafkah begitu. Lebih tepatnya gitu. Bukan seperti itu sih. Jadi gini Mas, job desk istri itu tetap bagaimana dia melakukan pengabdian terbaik, taat pada suami, ya suami mau ditempatkan di mana pasti namanya istri ya ibu rumah tangga, hukum asalnya itu jangan sampai berkarir di luar. Cuman ada naluri seseorang, misalnya gini, yang ini memang suka ngomong cerita atau ngomong, pasti kan dia punya potensi harus disalurkan. Entah itu ngomong pada karyawannya, ngomong kepada konsumen, nah itu harus disalurkan. Dan itu bagi saya jadi kita salurkan sesuai dengan potensinya. Contoh, kalau kemudian pas kita tinggal ke satunya juga nanti agak gabut itu kan, yang kita di ibaratnya nggak ada saya. Tapi ketika saya di rumah ya pasti. Artinya tetap posisi tersebut bukan sesuatu yang menjadi formula yang pasti begitu, tapi justru melihat dari potensi istri yang bisa dikembangkan di mana. Iya. Gitu, waktu itu saya coba di rumah semua aja deh. Yang satu ya bisa di rumah ini ngurusin anak, tapi satu aku di rumah tambah bingung ya gitu. Gitu. Ya udah wes, yang penting kita bisa jalan bareng-bareng. Itu akhirnya memudahkan saya juga. Saya bisa ngopi dengan jenengan terus ini kan karena ada yang bantu. Iya. Kayak gitu. Betul. Oke. Semakin panjang saya justru semakin tertarik, tapi saya mencoba untuk menahan ini ya. Menahan tidak pengen? Enggak ya? Jangan. Itu saya aja. Iya. Karena itu tadi ukuran kemampuan itu setiap orang pasti berbeda. Ukuran dari kesetaraan itu juga pasti akan berbeda. Ukuran dari adil itu setiap orang juga pasti berbeda begitu ya. Dan itu yang sangat perlu dikomunikasikan di awal begitu ya Mas ya, dalam ngomong urusan poligami itu ya. Ada saran tertentu begitu untuk
pengusaha para bapak. Iya. Iya, saya enggak, kalau saya ngomong seperti ini bukan berarti saya nyuruh, bukan berarti juga saya menghalangi, ya. Artinya posisi saya netral gitu kan. Itu pilihan yang seharusnya sampean ambil, tapi sebelum melakukan itu ada satu yang harus diselesaikan, yaitu sebelum kita melakukan itu hanya bisa, artinya gini, bisa dilakukan jika cara berpikir kita itu bangkit. Kita harus memahami dulu. Ini kuncinya itu gini, bagaimana kita memahami dari mana kita itu berasal. Harus ketemu dan harus pada keyakinan yang mantap, 100% tak ada keraguan dari mana kita berasal. Dan kemudian untuk apa kita hidup dan kemana setelah kita mati. Pertanyaan itu harus selesai dijawab. Jika itu tidak selesai dijawab 100%, jangan coba melakukan seperti itu, karena bangkitnya manusia itu daripada cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya masih belum bangkit, memang berat Mas untuk melakukan itu. Jadi artinya bangkit itu begini, standarnya harus bangkit. Dari standar kecukupan bahwa standar wajib, standar layak menikah itu materi itu hanya bumbu saja. Karena tidak ada jaminan ketika kita nikah kaya raya. Kita udah nabung pun belum, setelah nikah bisa jadi hilang. Tapi bagaimana bangkit cara berpikir kita itu bahwa dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah kita mati harus selesai. Itu dari mana kita tentu dari mana kan itu. Saya kembalikan kepada ini, harus terjawab, dicari. Artinya apa? Bangkitkan dulu cara berpikirnya. Kalau tidak bangkit, ya kita maksain, kemudian action, melakukan langsung dar-der-dor nyari calon sebelum ada ini. Wah itu bahaya. Ya itu akhirnya jadi banyak yang jadi korban nanti. Jangan sampai gerusa-gerusu. Ini bukan suatu yang main-main gitu. Meskipun biasa bagi saya 1, 2, 3 sama. Ya karena satu, Allah kasih kemudahan gitu ya. Yang kedua, kita juga nggak asal langsung begitu saja gitu loh. Kita harus berubah sudut pandang gitu kan tadi. Dari mana sih kita berasal? Kita jelas dari Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kan gitu kan. Kemudian hidup ini untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Kalau memang itu bagian daripada meningkatkan ibadah, ya silahkan lakukan, gitu kan. Tapi jika tidak, hanya kemudian karena seperti itu jadi kacau balau, ya sebaiknya jangan, gitu kan itu. Nah, kemudian bekal untuk bagaimana kehidupan yang singkat ini untuk kemana setelah kita mati, gitu kan. Jadi 3 hal itu yang menurut saya jadi pondasi awal sebelum kita berpikir yang aneh-aneh. Kalau memang ini ya udahlah, syukuri yang ada itu. Jangan main-main. Wow, luar biasa. Saya jadi haus ini ya. Boleh saya minum ya? Boleh. Nanti di-cut aja kalau minumnya jelek. Tentu tidak mudah ya, apalagi menjalani proses poligami selama 10 tahun ini. Tentu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain gitu kan. Tidak kita pungkiri, pasti ada circle atau teman-teman dari Mas Panji sendiri yang merasa bahwa wah aku iso lah apa yang Mas Panji lakukan gitu. Iya. Kalau ada teman-teman yang ya apa ya ajarin aku caranya untuk berpoligami gitu. Kalau saya saya kan 28 tahun merencanakan, umur 24 itu sudah merencanakan ketika awal-awal nikah. 28 baru terjadi. 5 tahun baru terjadi. Kemudian sekarang umur 37. Berarti lebih dari 10 tahun saya ngomong. Tapi dalam jangka waktu itu saya belum pernah istilahnya ada teman saya yang karena saya kemudian melakukan. Karena ya satu qadarullah, Allah belum berkehendak. Kedua memang rata-rata mundur ketika melihat harus melakukan ini dan itu gitu kan. Artinya bukan satu yang mudah, meskipun sebenarnya sama saja karena kondisinya beda-beda. Mungkin mertuanya berbeda, misalkan ada tinggal di rumah mertua bisa diusir atau kayak gitu kan. Tadi kan banyak yang dikondisikan, jadi tidak semua butuh gitu kan. Jadi itu tuh pilihan saja dan nggak perlu terlalu berlebih-lebihkan, wah begini begitu. Nggak, biasa saja menyikapinya. Insya Allah kalau dilakukan baik ya akan jadi baik. Kalau dilakukan ada yang salah, berarti yang salah manusianya gitu. Jadi seperti itu Mas. Wow.
Terima kasih Mas Panji, sangat luar biasa sekali hari ini ngobrolnya. Semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Saya pamit undur diri. Saya Hendrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya sama-sama saling kuatkan dan ingatkan, ada rahasia tak tahu sampai kapan nafas dihentikan. Lahir